teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najmi Fikri Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan gender dalam studi Islam. Dalam hal ini kita akan membedah pendekatan yang digunakan Aminah Wadud dalam studi gender dalam karyanya, yaitu Quran and Woman Reading the Sacred Text from a Woman Perspective, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Al-Quran dan Perempuan, pembacaan teks suci dari perspektif perempuan. Dalam membaca judulnya sedikit paham ya apa yang akan dibahas Aminah Wadud dalam bukunya ini, yaitu perempuan dalam pandangan Al-Quran. Pasti nanti akan dibahas tentang penafsiran Aminah Wadud ya, terutama dalam metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan perempuan dalam Al-Quran. Nah, untuk agar diskusi kita mengkerucut ya, ada dua pertanyaan yang diajukan dalam diskusi kali ini. Yang pertama, kita akan mengenal dulu siapa itu Aminah Wadud, dan kemudian apa sih kegelisahan akademik yang dirasakan, terutama adanya ketidakadilan gender ya, terutama persoalan ketidakadilan gender. Yang kedua yaitu apa pendekatan yang digunakan oleh Aminah Wadud dalam mengkaji studi gender dalam Islam. Nah, dua pertanyaan ini yang akan sama-sama kita diskusikan pada video kali ini. Aminah Wadud ini merupakan seorang sarjanawan ya. Dia juga terkenal sebagai aktivis gender, praktisi gender ya. Dia merupakan seorang keturunan Afro-Amerika. Dia ini walaupun dia seorang mu'alaf ya, tapi dia cukup banyak mengenal keilmuan Islam, dan dia juga sempat belajar di Timur, terutama di Mesir, Kairo, Al-Azhar, dan dia juga banyak belajar di S2 dan S3-nya, belajar di Amerika dan perguruan tinggi di Barat. Nah, itu sedikit tentang Aminah Wadud ya. Kemudian apa sih sumbangsi pemikirannya? Dalam bukunya ini dia sumbangsi pemikirannya mengenai studi gender, yaitu pada studi Al-Quran dan tafsir dalam melalui karyanya yaitu Quran and Woman tadi. Apa sih yang melandasi Aminah Wadud dalam karyanya ini ya? Dia mendebati adanya kesenjangan antara wanita muslim di segala bidang yang disebabkan oleh penafsiran tradisional yang atomistik dan didominasi kaum laki-laki, sehingga bias gender dan menyudutkan perempuan. Dan juga dia melihat bahwasanya penafsiran tradisional itu banyak yang bias gender. Nah, karena penafsirannya yang atomistik atau partikular, dan juga penafsiran yang tradisional ini didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga penafsiran yang dihasilkan yaitu bias gender dan menyudutkan perempuan. Padahal menurut dia, dalam pengkajian yang dia temukan dalam mengkaji Al-Quran, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran ini padahal sumber nilai tertinggi yang secara adil menundukkan laki-laki dan perempuan yaitu secara setara. Jadi aneh menurut dia, dalam kenyataannya laki-laki dan perempuan itu tidak, yang dia lihat itu tidak adil gitu. Padahal Al-Quran dan perempuan itu menyebutkan laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, dalam karyanya ini Aminah Wadud konsen pada merekonstruksi kembali penafsiran Al-Quran, sehingga melahirkan penafsiran baru yang berkeadilan gender tadi. Itu latar belakang kenapa lahirnya pemikiran atau pendekatan yang digunakan Aminah Wadud dalam studi gender dalam mengkaji dalam Al-Quran. Nah, karena dia konsen pada studi penafsiran Al-Quran, di sini dia ada argumen dan asumsinya terhadap penafsiran Al-Quran. Pertama, dia mengatakan bahwasanya tidak ada metode tafsir yang benar-benar objektif, karena menurutnya penafsiran
subjektivitas penafsiran itu tidak bisa dihindarkan, kata dia. Karena menurutnya penafsiran itu selain dia mengkaji kata atau teks dalam bahasa, kemudian juga dia mengkaji konteks dari si penafsirnya untuk menarik pemahaman dari nas Al-Quran. Jadi ada dua yang dia pahami dalam penafsiran itu. Dia merefleksikan maksud dari teks, dan kemudian dia mengetahui pure teks itu. Apa itu pure teks itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat, Amina Wadud ini menawarkan suatu metode penafsiran ya, atau kalau kita melihat penafsiran modern, yaitu yang dinamakan hermeneutika. Kemudian dalam bukunya ini ya, terutama kita khususnya membahas tentang pendahuluannya ya, karena kita tidak mungkin membahas secara keseluruhan bukunya. Kita akan membedah pendahuluannya mengenai tentang persepsi perempuan dalam mempengaruhi interpretasi Al-Quran. Nah, dia mengklasifikasi penafsiran tentang wanita atau perempuan ini menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tafsir tradisional. Nah, model penafsiran ini ada baik itu dari klasik hingga modern. Nah, tafsir tradisional ini secara yang ia pahami itu bertujuan menafsirkan menurut kemampuan dan cara ideologi mufasir. Nah, walaupun tafsir tradisional ini banyak melahirkan cara-cara penafsiran ya, baik itu ada cara fikih, gramatikal, kemudian cara kalami, dan cara-cara lainnya gitu. Dan juga tafsir tradisional ini cenderung atomistik ya, dan karena penafsirannya yang partikular dan tidak menunjukkan adanya korelasi suatu ayat dengan ayat lain secara tematis. Walaupun sebenarnya yang dia katakan tafsir tradisional ini menunjukkan adanya munasabah ayat, tapi itu masih sangat kurang untuk menunjukkan hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Kemudian uraian gramatikal dan sintaksis bahasa dalam tradisional ini masih sangat kurang. Dan juga yang paling krusial, tafsir tradisional ini itu sangat eksklusif pada penafsir dari laki-laki gitu, dan kurangnya penafsir pada perempuan. Karena kenapa? Menurut dia pengalaman perempuan ini turut membantu ya penafsiran yang dihasilkan terhadap keadilan gender. Karena yang dia lihat, penafsiran yang dilakukan banyak oleh laki-laki ini atau pengalaman dari laki-laki ini, dia menghasilkan bias gender dan cenderung menyudutkan perempuan ataupun mendiskriminasi perempuan. Kemudian tafsir yang kedua yaitu tafsir reaktif. Tafsir ini atau pembacaan ini banyak dipenuhi oleh reaksi para ulama modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami kaum perempuan, yang menganggap bahwa sumber hambatan dan problematika kaum perempuan berasal dari teks Al-Quran. Tafsir reaktif ini banyak digunakan atau dilakukan oleh para perempuan ataupun aktivis feminis perempuan. Namun tafsir ini dia menganggap bahwa sumber hambatan dan problematika kaum perempuan itu berasal dari teks Al-Quran gitu. Dan ya cenderung, dan pesan dan nafsirannya cenderung menentang pesan Al-Quran, dan dia memanfaatkan status kelemahan perempuan itu untuk pembenaran atas reaksi mereka. Nah, menurut Amina Wadud, tafsir reaktif ini tidak bisa membedakan antara mana yang nas Al-Quran dan yang kedua mana yang penafsiran Al-Quran, karena sebabnya yaitu kurangnya analisis terhadap Al-Quran yang kurang komprehensif. Nah, itu tafsir yang kedua. Yang kemudian tafsir yang ketiga yaitu tafsir holistik. Nah, tafsir holistik ini yang menjadi yang diajukan oleh Amina Wadud ya dalam interpretasinya terhadap
gender gitu. Karena tafsir holistik ini menurut dia yaitu tafsir yang mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran Al-Quran serta mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik modern, termasuk dalam masalah perempuan. Penafsiran yang digunakan Aminah Wadud ini dalam tafsir holistik ini adalah menurut pengalaman wanita tanpa stereotip yang sudah menjadi kerangka penafsiran laki-laki. Nah, tafsir holistik ini yang nanti akan kita bahas ya, bagaimana pendekatan yang dia gunakan, kemudian apa saja yang kerangka-kerangka metodologi yang dia gunakan sehingga penafsiran yang dilakukan terhadap Al-Quran itu tidak bias gender. Nah, selanjutnya mengenai pembacaan dia terhadap istilah laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran, Aminah Wadud dia menentang adanya istilah-istilah yang dianggap gender, sehingga dia ketika dia menemukan istilah-istilah yang gender dia ubah menjadi netral. Misalnya setiap jamak maskulin gitu dalam kata ya ayyuhallazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, maksud orang-orang beriman di sini bukan hanya ditujukan kepada kaum maskulin ya, walaupun di sini ya ayyuhallazina amanu ini merupakan jamak maskulin, tapi dalam jamak di sini dia juga mencakup laki-laki dan perempuan, dan sehingga dia tidak hanya mencakup pada hanya laki-laki saja gitu, tapi juga mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga menurutnya ayat yang mengandung petunjuk kepada wanita atau bersama laki-laki dianalisis dengan metode tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Artinya dia menafsirkan ketika dia menemukan ayat yang menunjukkan adanya laki-laki dan perempuan, di situ dianalisis dengan metode tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu menafsirkan dengan ayatnya sendiri gitu. Nah, dalam cara menganalisisnya itu ada 5 cara kata dia. Yang pertama yaitu menurut konteksnya, kemudian yaitu menurut konteks pembahasan yang sama, yang ketiga yaitu menurut sudut bahasa dan struktur sintaksis yang sama, yang keempat yaitu menurut sudut prinsip Al-Quran, dan yang kelima menurut Weltanschauung Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai prior text yang tadi kita bahas. Apa itu prior text? Nah, tadi yang saya katakan prior text itu seperti konteks di sekitar penafsir itu. Jadi dalam setiap usaha memahami suatu teks itu biasanya mengandung prior text, yaitu persepsi, keadaan, bahasa, dan latar belakang dari penafsir itu. Nah, dalam pembacaan perspektif gender, khususnya pembacaan tentang apa yang membentuk perilaku feminim ataupun maskulin dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, itu didasarkan pada konteks budaya seseorang. Nah, jadi prior text ini sangat mempengaruhi terhadap hasil penafsiran dari perspektif gender. Apakah nanti penafsiran itu dapat dilacak apakah dia terhadap bias gender atau tidak, itu salah satunya dapat diketahui dari prior text dari penafsir itu sendiri. Kemudian terhadap perbedaan gender, walaupun yang dikatakan Aminah Wadud di sini laki-laki dan perempuan itu sama ya, tapi dia juga mengakui adanya anatomi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memang dia secara biologis yang mengakui perempuan dan laki-laki itu berbeda, tetapi dia mengatakan bahwasanya itu bukan berarti laki-laki dan perempuan itu secara hakiki itu berbeda, karena keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, untuk mengatasi pemahaman perbedaan gender ini, menurut Aminah Wadud, umat Islam harus memahami prinsip umum dalam Al-Quran dan kemudian menerapkan prinsip tersebut sesuai konteks budaya masyarakat. Nah, misalnya dia tentang ayat-ayat hijab ya. Nah, menurut dia tentang ayat-ayat hijab ini merupakan awalnya pakaian yang digunakan oleh orang kaya dan orang yang jabatannya berpengaruh tinggi lah. Nah, ayat hijab ini digunakan
Nah, hijab ini digunakan oleh para bangsawan atau orang kaya itu sebagai tanda perlindungan ataupun sedang dipingit. Nah, pemakaian hijab di sini bukan hanya hak istimewa kalangan atas, tetapi yang mengandung prinsip umum tentang pedoman kesopanan pada setiap perempuan. Nah, walaupun dalam konteks ayat tentang turunnya hijab ini dilatar belakangi oleh sebagai tanda perlindungan ya, dan yang dikhususkan hanya perempuan yang kaya dan berpengaruh, tapi dalam pemaknaannya apa yang digunakan, penafsiran yang digunakan Aminah Wadud ini, terutama dia mengadopsi penafsiran Fazlur Rahman yaitu double movement-nya itu, dia mengambil prinsip umum dari turunnya ayat ini, yaitu mengandung prinsip tentang pedoman kesopanan pada setiap perempuan. Nah, itu contoh dari penafsiran gender yang dilakukan oleh Aminah Wadud. Selain itu, dia juga mengemukakan kata kunci dan konsep dalam Al-Quran, karena menurut dia setiap kata mempunyai makna dasar dan makna relasional dari konteks di mana kata itu digunakan. Nah, yang saya lihat memang Aminah Wadud ini juga menggunakan analisis semantik ya, karena menurut dia setiap kata-kata dalam Al-Quran, misalnya tentang ayat Qawam, kemudian Faddala, kemudian ada Daraja dan sebagainya, di situ selain dia mempunyai makna dasar, dia juga mempunyai makna relasional yang khusus digunakan dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, pendekatan gender yang digunakan oleh Aminah Wadud dalam studi Islam dapat kita lihat bahwasanya ia menggunakan pendekatan kajian teks, terutama dalam penafsiran holistiknya. Dalam penafsiran holistiknya ini, ia memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu konteks saat nas itu ditulis, kemudian komposisi gramatikal dan sintaksis bahasa, dan yang ketiga adalah Welstanzung atau pandangan dunia Al-Quran. Selain itu, pendekatan yang digunakan Aminah Wadud dapat dikatakan ia menggunakan hermeneutika Al-Quran. Ia terinspirasi oleh hermeneutikanya double movement Fazlur Rahman, di mana dalam hermeneutikanya ia berusaha mencari prinsip konteks ayat Al-Quran, dan untuk memahami teks Al-Quran itu diperlukan melihat teks atau kondisi di sekitar penafsir, dan juga dia menggunakan analisis semantik untuk menganalisis istilah-istilah gender dalam Al-Quran. Nah, semua pendekatannya ini yang ia gunakan untuk mendapatkan penafsiran Al-Quran yang berkeadilan gender. Itu saja dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.